Yo guys, balik lagi di channel gua dan yang akan kita bahas hari ini adalah PUBG Mobile versus PES Mobile. Lah bang, bukannya mereka berdua beda tema ya? Yang satu Battle Royale dan yang satu lagi football. Tenang cuy, karena yang bakal kita bahas hari ini bukan gameplaynya, melainkan kebijakan dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi apa aja sih yang perlu dibenahi Konami dari PES Mobile-nya? Dan kenapa Tencent begitu sukses di pasaran dengan PUBG Mobile-nya? Yang pertama adalah server. Buat kalian para user PES Mobile, pasti udah nggak asing lagi dengan gambar ini. Ya, ini adalah tampilan halaman depan PES Mobile setiap hari Kamis. Jadi tiap hari Kamis PES Mobile itu melakukan pemeliharaan server dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore yang berdampak pada tidak bisa dibukanya game atau game offline cuy. Yang lebih parah lagi, sewaktu update season kemarin, pada update season kemarin dari PES 20 ke PES 21, Konami itu melakukan pemeliharaan server selama 2 minggu. Jadi bayangin aja gimana keselnya user PES Mobile. Selama 2 minggu itu game sama sekali nggak bisa dibuka cuy. Padahal untuk server, setahu gua PES Mobile itu cuma punya satu server, yaitu server global. Jadi biarpun di sini kita disuruh milih dari benua mana, dari negara mana, itu nggak ngaruh sewaktu match. Oke lah, kita emang paling sering ketemu user dari Indonesia, tapi gak jarang juga ketemu user dari Amerika, dari Rusia, dari Arab dan lain-lain. Mungkin ini juga yang menyebabkan sinyal jadi nggak stabil cuy. Akibatnya waktu match jadi lag, delay, dan akhirnya laga jadi angus. Untuk PUBG Mobile, Tencent hampir gak pernah ngelakuin yang namanya pemeliharaan server, bahkan saat mereka sedang update season. Jadi dari gue pertama main season 2 sampai sekarang udah season 17, kalau ada update ya update aja gitu, game tetap jalan. Nantinya kalau update udah kelar, kita suruh update. Dan kalaupun kita belum bisa update, kita tetap bisa main, tentunya bareng user yang sama-sama belum update juga. Untuk server, Tencent udah ngebagi server jadi beberapa wilayah. Tentunya di sini ada plus minusnya cuy. Nilai plusnya, waktu kita in game frame rate jadi lebih stabil dan grafis juga jadi lebih smooth. Minusnya, kita jadi nggak bisa klaim hadiah kalau region lain sedang ada event. Pakai VPN pun tetap nggak ngaruh, kecuali kita ganti ke region tersebut dengan catatan nggak bisa balik lagi ke region awal selama 60 hari. Jadi gue dulu waktu awal-awal main PUBG banyak banget event dari region lain cuy. Cuma dengan login pakai VPN aja kita udah bisa klaim ribetnya. Tapi sekarang dengan dibikinnya aturan kayak gini udah sama sekali nggak bisa. Mungkin Tencent rugi kali ya kita klaim ribet dari region lain. Jadi yang kedua adalah tindakan untuk para player yang melanggar aturan atau seringkali kita sebut dengan cheater. Untuk PES Mobile, kalau kita pengen report, di halaman masuk sini di pojok kanan bawah ada menu lingkaran, dalamnya ada garis 3, kita klik. Lalu pilih kontak dan fake. Kita klik OK. Lalu di sini bakal muncul pilihan cuy. Kita pilih laporkan perilaku negatif. Di sana nantinya kalian bakal ditanya siapa nama user yang diduga melakukan kecurangan, pakai tim apa, dan jam berapa. Gue pribadi udah beberapa kali nge-report akun yang jelas-jelas itu mainin data dan bikin laga jadi angus. Tapi sampai sekarang nggak ada respon dari Konami cuy. Apakah user tersebut emang bener-bener cheater, jadi user tersebut udah di banned, user tersebut dikasih peringatan atau gimana?
Pokoknya intinya tuh nggak jelas cuy. Untuk PUBG Mobile sendiri, Tencent bisa dibilang sangat tegas dan bikin sistem yang rapi buat nanganin para cheater. Jadi kalau kita udah selesai match, kita bisa lihat langsung siapa nama lawan yang nge-end kita. Dan kalau saat itu kita ngerasa dicurangi, di situ kita langsung bisa nge-report cuy. Satu lagi, kalau laporan kita itu benar, artinya yang kita report itu emang beneran cheater, kita bakal dapat notif dan dari Tencent kita bakal dikirimin reward. Jadi rewardnya itu semacam avatar yang menandakan kalau kita itu udah pernah nge-banned akun cheater, dan itu bisa kita jadikan buat foto profil kayak gini nih cuy. Selain itu, di bagian sini Tencent juga udah nulis daftar panjang nama-nama akun cheat lengkap dengan jenis cheat mereka dan berapa lama mereka di-banned. Ada yang cuma beberapa jam, ada yang beberapa hari, dan yang paling lama itu di-banned permanen atau 10 tahun. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah event dan kolaborasi. Untuk PUBG Mobile, setiap hari itu pasti ada event. Dan selang beberapa minggu event itu akan berganti, tapi nggak berhenti cuy, jadi lanjut ke event berikutnya. Apalagi pas hari-hari raya kayak Natal, Imlek, bahkan waktu Ramadan pun PUBG Mobile itu ada eventnya cuy. Selain itu, PUBG juga seringkali melakukan kolaborasi besar seperti PUBG Mobile X Mission Impossible, Alan Walker, Godzilla, Resident Evil, dan yang terakhir kemarin adalah Blackpink. Jadi Tencent tuh seakan ngerti banget apa yang lagi rame di pasaran dan mereka itu terapin di in-game. Menurut gua ini strategi yang jenius banget sih. Gue masih inget banget waktu itu event Godzilla. Jadi waktu itu gue hoki banget cuy. Sekali gacha itu dapat skin Godzilla. Ini ada emot khususnya cuy. Selain itu ada juga event premium crate. Nah, buat para user gratisan, pasti ini adalah salah satu event yang paling ditunggu-tunggu. Jadi di event ini kita bakal dapat jaminan 100% dapat skin legend hanya dengan buka 10 tiket premium crate. Zaman gue main PUBG season 2 tuh premium crate belum ada cuy. Tapi karena banyak keluhan susah dapetin skin yang bagus, akhirnya dibikinlah buka 10 premium crate jaminan 100% skin legend. Untuk PES Mobile bisa dibilang sama sekali nggak ada event, apalagi kolaborasi. Event mereka itu cuma box draw yang emang tiap tahun itu pasti ada, dan eventnya pun cuma gitu-gitu aja cuy. Kerjasama pun mereka hanya dengan klub-klub besar Eropa seperti Bayern Munich, Barca, Juve, MU, Arsenal, yang harusnya itu emang harus ada di game football. Bahkan tahun ini Konami kehilangan lisensi 2 Milan setelah tahun kemarin itu kehilangan lisensi Liverpool dan Borussia Dortmund. Satu-satunya event yang gue anggap fresh itu cuma event iconic moment. Itu pun gak bisa dibilang 100% fresh, karena ini sebenarnya cuma transisi dari legend ke iconic. Itu pun kita dapetinnya susah setengah mati cuy. Padahal kalau mau bikin semacam event premium crate di PUBG Mobile, pasti usernya itu bakal seneng banget cuy. Dan kejadian kayak video gue kemarin nggak bakal ada. Yang keempat atau yang terakhir adalah pertemanan. Di PUBG Mobile, di sini udah kelihatan cuy daftar teman kita mana yang lagi online, mana yang lagi match, dan mana yang lagi offline. Di sini kita juga bisa chat langsung buat mabar. Jadi biarpun mereka lagi in game, pesan ini tetap bakal masuk. Kita juga bisa bikin custom ROM. Jadi
Di custom ROM itu kita bisa setting game sesuka kita bisa ilangin senjata itu bisa, bahkan kita cuma mau tonjok-tonjokan nggak perang pakai senjata pun bisa cuy. Sedangkan untuk PES Mobile menurut gue ini paling parah sih. Daftar temen tuh bisa dibilang nggak ada sih, tapi kita itu nyarinya ribet cuy. Kita mesti klik di ekstra, lalu info pengguna, baru kelihatan daftar teman kita. Kalau udah kelihatan pun ya udah gitu aja, itu cuma pajangan. Jadi kita nggak bisa lihat teman kita itu lagi online, lagi di lobby, lagi in game atau lagi offline. Konami itu nggak kerjasama sama aplikasi sosial media cuy. Jadi kalau kayak di PUBG itu kita bisa login pakai akun Twitter atau yang paling banyak itu akun Facebook. Jadi kalau kita berteman di Facebook, otomatis mereka itu bakal kelihatan di daftar teman kita. Jadi di PES Mobile itu nggak ada istilah kayak gitu cuy. Ya pokoknya serba ribet lah. Terus gimana bang di PES Mobile kalau mau mabar? Ya pakai aplikasi pihak ketiga cuy, atau bisa dibilang kita itu mesti janjian. Satu lagi, user PES Mobile tuh pengen banget ada liga atau cup. Kalau Konami itu mau bikin kayak sistem custom ROM di PUBG Mobile, mereka tuh nggak perlu repot-repot bikin event liga beserta dengan ribetnya. Dan gitu aja pasti user PES Mobile udah seneng banget. Kesimpulannya, Tencent tuh sukses dengan PUBG Mobile-nya karena ngerti pasar dan dengerin apa aja keluhan usernya cuy. Zaman gue main PUBG Season 2 tuh premium crate belum ada. Tapi karena banyak keluhan susah dapetin skin yang bagus, akhirnya dibikinlah buka 10 premium crate jaminan 100% skin legend. Season 2 tuh juga senjata AR masih bisa dipakein scope kali 8, tapi banyak yang bilang itu kegedean, buat spray juga nggak mungkin bisa. Makanya untuk sekarang kali 8 itu cuma bisa dicangkokin buat sniper rifle. Intinya kalau Konami tuh pengen PES Mobile tetap bertahan, ya dengerin lah apa kata usernya. Kalau gini terus, misal nanti ada game dengan tema yang sama tapi jauh lebih fresh, PES Mobile itu cuma bakal jadi Nokia versi game mobile. Sekian aja video kali ini. Bantu channel ini supaya semakin berkembang dengan cara klik subscribe. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.